Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bimadil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, juga guru kita Ustaz Koko. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bersua kembali untuk bersama-sama menimba amal soleh sebelum kita tidak bisa lagi mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, karena saat kemudian kita semuanya sudah dipanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tidak bisa lagi menabung amal itu. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpah curahkan kepada Rasul Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya. Moga-moga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya, saya khususnya diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama ibu dan bapak sekalian bersilaturahim dan berkongsi, kalau kata si Ipin mah ya, berbagi ilmu walaupun sedikit, moga-moga ada manfaatnya ya. Baik ibu-ibu sekalian, hari ini yang akan kita bahas adalah terkait ini ya, hati dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ini sangat penting rasanya untuk kita pahami bersama, karena ada yang mengartikan dalam letterlet bahasa Indonesia hati itu ya hati begitu, organ hati. Sedangkan organ hati ada di sini, di bawah rongga perut, di sini sebelah kanan. Sedangkan dalam perspektif Al-Quran itu diartikannya adalah kolbu, jantung. Jantung adanya di sini di pusat, ansok. Nah itu adalah jantung. Nah sedangkan lamun orang nyeri hati, kehel para nyebuang organ hati, tapi nyepengna jantung. Bahkan orang jatuh cinta sekalipun seringkali dikatakan bahwa terhunjam nepi ka jero jantung. Bahkan papanggih jeung kabogoh anu awal mimiti duk-dek-duk-dekna di hati atau di jantung? Di jantung ya. Pertama kali bertemu, aduh tos disogok kucehan. Alhamdulillah nuhun. Nah, maka di jantung inilah kita akan mempelajari hari ini gimana perspektif Al-Qur'annya. Kenapa penting? Karena seringkali gini ibu bapak, ada kejadian misal seorang ayah bercerai dengan istrinya, kemudian anaknya itu dibawa oleh istrinya dan tidak pernah bertemu satu kali pun dengan ayahnya, anaknya. Kemudian bertemu suatu saat setelah besar dina sinetron mageningannya, lihat ditinggalikeun deui. Ada sesuatu yang berkata begitu. Ada sesuatu yang berkata seolah-olah aya naon sih ieu teh gitu. Tapi dia juga tidak mengerti kenapa kok pengen dengan orang tersebut, pengen melihat terus gitu. Setelah kaos dina sinetron gini-gini, setelah lama-kelamaan kemudian tahu bahwa ternyata yang di rumahnya itu bukan ayah kandungnya, tetapi yang tadi itu adalah ayah kandungnya gitu. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini disebutnya kolbu, jantung, ada memorinya, ada memori, ada catatan.
Maka ternyata tahun 98 para ilmuwan menemukan bahwa yang namanya otak punya neuron tersendiri, jantung pun punya neuron sendiri, punya memory card, punya catatan, punya riwayat. Jadi jantung yang pertama kali diciptakan oleh Allah, kolbu di dalam ruhiyahnya, kemudian dia merekam setiap detik demi detik yang terjadi. Pun demikian otak merekam setiap persepsi yang terjadi. Cuman bedanya kalau otak itu bersifatnya logis, kalau jantung sifatnya nurani. Makanya orang Korea akhirnya sarangeo. Lain sarang burung, ting sarang ucing, sarangeo. Sarangeo itu ungkapan rasa sayang. Apakah sayang ada bentuknya? Tidak. Ya. Bapak capek-capek neangan nafkah, lamun dituliskan bentuk jajantungna eta semangatna mencari nafkah, bisa dilihat tidak? Tidak. Tetapi logikanya kemudian dijalankan sehingga walaupun capek, walaupun lelah, kadang dihina kubatur, mencari nafkah dengan dasar lillahi ta'ala, statusnya jihad fisabilillah, maka kolbu merasa senang ketika datang ke rumah bawa uang, sekalipun istrinya berkata, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Apakah suami ingin merasakan uangnya? Tidak. Maka dibawa uang tersebut ke rumah, dipastikan jeung ATM na kabojo. Apakah dia merana? Tidak. Yang ada adalah bahagia. Kenapa? Karena bukan logikanya yang berjalan, tapi yang berjalan adalah memory card di dalam kolbunya. Memori nu mana? Ibu bapak ketika bobogohan sok ditingalikeun ka gorengan. Henteu. Osok hitut dihareupeun. Tara. Osok meakeun duit sekaligus dihareupeun. Tara. Ari geus nikah, geus masa simut, brekok. Bau, ngamuk. Tapi kemudian apa? Ketika suami dihina ku batur, saha nu pertama kali ngabela? Istri. Ketika anak kemudian diurus oleh istri, suami senang tidak? Senang. Nah, maka memory card itulah yang kemudian bersemayam di dalam jantung dan kemudian mewadahi sebuah aktivitas kehidupan. Sehingga antara nurani dengan logika itu bersatu semakin tebal, maka disitulah suara Tuhan kemudian ada di dalamnya. Jadi kalau dikatakan suara Tuhan di dalam kolbu itu, di situ letaknya. Lamun cek logika mah, aing nu capek, aing nu menang duit, aing anu nyakuan duit, riweuh teuing pamajikan kumaha aing. Kan gitu, muncek nafsu logika mah. Nu capek uing, nikmati aku sorangan. Tapi karena memori card di dalam jantungnya berkata bahwa istrimulah yang telah capek mengurus anakmu. Istrimulah yang telah capek menahan perasaannya dalam setiap tindak tanduk kekurangan kelebihan kita. Maka kemudian munculnya bukan marah ketika rezeki dipastikan ke istri, tetapi bahagia. Kahartas sebagai prolognya ya. Baik ibu sekalian. Ini manusia disebutnya insan. Maka insan ini ada bentuknya fisik, ada bentuknya ruh. Fisik itu ada disebut dengan nafsu. Sedangkan ruh itu disebutnya adalah takwa. Maka takwa itu adalah abstrak. Ruh. Maka kalau fisik ini dia punya nafsu yang cenderungnya negatif, ditambahkan pada usia 4 bulan oleh Allah namanya ruh,
kemudian dikuatkan dengan takwa, sifatnya positif, maka kalau positif dan negatif ini selalu kita kuatkan di dalam jantung, di dalam namanya kolbu, maka dia akan memaksimalkan namanya potensi. Potensinya apa? Bahwa setiap manusia itu disebut mayit, disebutnya mayit. Apa bedanya? Kalau mayitun mah adalah innaka mayitun dalam Al-Quran. Engkau adalah mayit, calon meninggal atau camat. Maka kalau pakai syiddah, itu namanya manusia adalah calon yang akan meninggal. Tapi kalau mayit pakai buletan seperti ini, cek orang Sunda mah pamaeh teh sukun, maka gini lamun film kartun. Ada orang meninggal, kemudian dia terbang pakai sayap. Terus di dieu teh aya nu buledan geuningan. Aya nu buledan. Ada orang meninggal di sini pakai buledan, ada kemudian malaikat cenah di dieu aya buledan. Kenapa? Karena mayit atau meninggal itu adalah nol. Maka kalau sudah antara mayit dengan mayit ini kita pertimbangkan, maka akhirnya kolbu yang memiliki arti bulak-balik itu akan kita pertimbangkan apakah mau mendominankan takwanya yang positif atau akan mendominasikan nafsunya yang negatif. Makanya lamun hate mah kolbu mah poe ayeuna pasea isukan damai. Poe ayeuna pasea isukan gencatan senjata pagetona damai. Makanya cek Rasulullah bahwa kalau kita sedang berseteru, kolbunya bermusuhan, maka jangan lebih dari 3 hari. Hari pertamanya adalah marah, hari keduanya merefleksi, rek nurutkeun nafsu, rek nurutkeun takwa, maka hari ketiganya mengambil keputusan apakah tetap bermusuhan atau damai. Nah, maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan bahwa kulub itu adalah tempatnya berbulak-balik antara nafsu dengan takwa. Jadi jangan kita kemudian menuntut orang lain atau diri ini sempurna selalu. Ibu, Rasulullah pernah melakukan sayembara begini, cek Rasulullah. Hei sahabat-sahabatku, barang siapa yang bisa mempertahankan takwa khusyuk dalam sholatmu, maka akan aku berikan nih sorbanku, kata Rasulullah. Cek Abu Bakar, abi bisa lah, sok Rasul, abi tingalikeun, abi rek sholat. Sholat khusyuk, sholat part at-tahiyatul, tahiyat kan kieu, ingat kana cincin. Rasul aing mah teu jadi menang sorban. Artinya bahwa khusyuk ini yang notabene kita memusatkan kolbu itu betapa sulitnya. Maka perlu dilatih gitu. Karena memang kolbu mah tempat berbulak-balik. Keur khusyuk nepikeun kacorik, aing ngecerik teh geuningan sok poho rakaat. Pernah ngalaman keur salat tahajud. Ya Allah, ya Allah, aing palebah rek cengkat tos sujud keula ieu rakaat kadua, rakaat katilu atau rakaat kaopat. Aya. Ya, selalu ada saja gitu. Maka kolbu itu disebutnya kolbu, disebutnya fuad. Ngan ari kolbu mah cenderungnya ke Allah, kalau fuad mah cenderungnya kanu nafsu tadi, kanu negatif. Maka di sini kita kembali lagi bahwa kolbu sebagai potensi yang Allah berikan itu selalu bertentangan antara sabar, marah, jujur, dusta, begitu dan lain sebagainya. Maka karena itu semuanya adalah pasangan, maka kita harus dengan penuh kesadaran bahwa di dalam tubuh kita ada ini.
Ini adalah postur tubuh kita, Ibu. Nah, di dalam darah itu seperti ini sel darah merahnya. Setiap saat kempang kempis seperti ini, dan dalam tubuh kita kurang lebih ada 5 liter, karena kita semuanya orang dewasa. Setiap saat jantung ini terus-terusan berdetak dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan membawa energi dari saluran pencernaan, kemudian membawa oksigen dari paru-paru. Dan setiap saat seperti ini adalah rekam jantung yang senantiasa berdetak dari detik ke detik. Dan ini adalah gerakan neuron-neuron, sistem saraf. Tah seperti ini Ibu Bapak bergeraknya sinyal-sinyal anu mata. Kenapa lamun orang pengen makan itu kemudian menggerakkan kaki, menjalan kaki. Lamun orang aya kahoyong naha otak kita berpikir nepikeun ka lieur, kemudian membentuk gelombang-gelombang seperti ini di dalam seluruh tubuh kita. Dan Ibu Bapak percaya atau tidak bahwa gelombang ini lebih cepat daripada gerakan gelombang atau impuls yang terdapat dalam komputer, bahkan aliran listrik yang kita cetrekan langsung hurung sekalipun. Dan ini tersambung dengan alam semesta, tersambung dengan lingkungan, terutama tersambung dengan yang sedarah. Makanya dina Ipin Upin sok katinggal bahwa yang namanya si omahnya ka dapur, omah, opa, kita orang main dulu. Iya, si Ipin Upinnya berangkat. Kemudian si opahnya lagi ambil gelas seperti ini, kemudian diminum. Kemudian geuning murad cangklek nate. Ipin, Upin. Kemudian ternyata si Ipin Upinnya bertemu dengan badai hujan yang luar biasa. Kemudian dia pun karena tidak bisa pulang berlindung di saungnya tok dalam. Karena dia tidak bisa pulang. Dan kemudian akhirnya dia nelpon, "Dalang, Ipin Upin belum pulang." Biar aku cari. Langsung pakai motor nate geningan motor naon? Tetehnya naon ngaranna teh? Etanya langsung kemudian dia jemput, kemudian pulang. Seperti ini Ibu Bapak sekalian, dari jantung ke otak terus-terusan berkesinambungan antara memory card di otak dengan memory card di jantung, dan alam semesta itu terbentuk ritme hubungan, apalagi kalau sering berinteraksi, yaitu antara orang tua dengan anak. Makanya tadi digambarkan bahwa seorang anak yang dia itu tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, kemudian bertemu dengan orang tuanya, dia merasakan sesuatu di dalam jantungnya. What happened gitu? Aya naon? Ieu teh aya pengen nanya, pengen ketemu, pengen ngobrol. Ternyata ada memori bahwa dulu itu adalah pernah bersatu, yaitu darah, aliran darah, sumber, sehingga gelombang ini terus-terusan terbentuk. Dan semakin lama seseorang menghilangkannya, maka semakin hilang rekaman tersebut. Tapi Iwan tadi ayah ingat ke orang tua karena yang namanya gen, yang namanya darah tak bisa dibasuh oleh waktu. Gitu. Ya, jadi detak jantung ini adalah sesuatu hal yang memang real, dan ini tersimpan dalam memori card jantung dan terdapat dalam memori card otak. Kahartos. Ya. Makanya ada feeling di dalamnya, begitu. Ya, jadi terbentuklah hubungan dengan alam semesta, artinya bukan hanya sekedar dengan tubuh saja, tetapi bahkan jauh dari alam semesta, tersambung kepada pembuatnya, yaitu kepada Allah. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak nih ya, kergaduh cita-cita, kergaduh masalah, kemudian ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di masjid namanya tahajud malam hari.
Ya. Kemudian ibu teh sholat, tiba-tiba aduh asa can puas geuning masalah teh loba keneh, sholat deui, curhat deui, sholat deui, curhat deui, sholat deui, asa nikmat gitu, asa Allah tadi di hadapan. Apakah setelah ritual itu ibu merasakan tenang atau kacau? Tenang. Kenapa bisa tenang? Karena ternyata gelombang ini menyatu dengan alam semesta, bahkan dengan sang God, sang Tuhan yang telah menciptakannya sebagai ciptaan yang pertama, yaitu jantung. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ibu bapak sekalian, bahwa dalam tubuh kita itu ada yang disebut dengan otot jantung, ada yang disebut dengan otot lurik, ada yang disebut dengan otot polos. Ari otot jantung di mana adanya? Cuman di jantung. Dan sifat otot jantung itu dia bekerjanya independen. Sok ibu, rek papayahan heula, papayahan jantung cicing heula, jantung tong wara berdetak. Bisa enggak? Enggak. Atau ibu, jantung tong wara pae cicing berdetak wae atau dahayang hirup, bisa enggak? Tidak. Maka otot jantung ini tadi dikatakan punya memori tersendiri karena dia diciptakan pertama kali sebelum otak pun juga terbentuk, maka pantas tadi dikatakan bahwa jantung punya memori sendiri, jantung berdetak dengan kehendaknya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada disebut dengan skeletal muscle, yaitu otot lurik. Tah ieu nu disebutkeun daging, nu sok disop, anu sok di daging, sok kituan gitu nya otot. Yang di sini otot ini dominan dalam tubuh ini, tapi dia akan bekerja kalau disuruh. Dina tah otot polos di dia tanya dina pencernaan kuruk, aduh lapar jam 12 peuting makan naon, aduh dina kulkas aya naonnya, dina meja makan oh aya odading, oh aya sangu haneut keneh na mecikom yu leumpang, maka akan memerintahkan dari persepsi otot polos kemudian diperintahkan ke otot lurik untuk berjalan menuju ke mana? Ka meja makan. Ka meja makan teh cukup diem. Hei, otot lurik di tangan cokot atuh, ambil. Mesti ambil huapkeun atuh, dihuapkeun. Mesti dihuapkeun teh gayem atuh, digayem. Mesti digayem teh telen atuh, telen. Tos nepi deui ka otot polos nu aya dina usus, tah kitu entos damai. Yuk ngagoler deui. Sedangkan jantung dia otonom, tapi kalau ini berdasarkan kesadaran. Maka dari itu, kalau kita melihat bahwa disebut dengan kolbu itu adalah sesuatu bagian tubuh yang disebut dengan kolb, disebut juga dengan hati, dan ini inti besarnya adalah jantung. Makanya sarang heo begini, bukan begini, ini mah bagus. Karena organ hati mah cuman segitiga begini setengahna, bukan sarang heo begini tapi setengahna. Tapi jantung mah kalau dilihat-lihat mirip seperti ini, membentuknya bentuk love. Jantung, hati gitu. Jadi beda antara hati organ dengan kolbu atau jantung dan disebut dengan hati nurani. Sekali lagi, bahwa hati nurani ini akan lebih mudah untuk dipahami kalau kita mendefinisikannya sebagai sesuatu yang kolbu, yang abstrak, yang Allah ciptakan untuk merasakan sesuatu. Nah, eta, merasakan sesuatu. Maka ada kadang senang, ada kadangnya gundah gulana, kadang capek. Ibu bapak pernah ngimpi di udag-udag jurig? Pernah. Kesangan, jantung duk atau cepat berdetaknya atau lambat? Cepat. Nah,
Maka kata filosofnya tah di Pak Ustadz Kokoma dibahasnya di S3 jika nate ari ngimpi teh cenah nyata atau wahayalan gitu. Ada salah satu pembahasannya. Bahkan ada yang mendefinisikan bahwa yang namanya mimpi adalah nyata. Da kenyataanna geuningan nepikeun kakesangan, nepikeun kok jantungnya gitu. Ya, baik. Kita mulai perspektifnya dulu. Jadi dalam Al-Quran disampaikan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Cuk batur teh urang ge beunghar ieu judol geus menang 2 juta. Abdi gaduh tatangga ibu. Ti nol nepikeun ka rada sukses, boga mobil, boga rumah. Pek teh aya nu ngajakan judol, imahna ngalayang, motorna ngalayang, mobilna ngalayang, anu can ngalayang pamajikanana. Nah, betul pamajikanana teu ngalayang, ku sabab pamajikanana anu mensupport dia supaya judi. Da atoh cenah menang 2 juta sakali mitina teh menang 1 juta lila-lila kudu ngajual motor lila-lila kudu ngajual sebagainya nauzubillahi min dzalik. Maka tong saturut-turut disebutna ge tuturut muning diturutkeun mun tuturut Pak Ustadz Koko kok sakieu gantengna nya heuh sakieu gantengna gitu sakieu gantengna jadi tong diturutkeun makanya hati nurani tadi teh aya 2 aya bagian kanapsu negatif aya anu takwa positif maka supaya positif dan negatif ini lebih dominan positif datangkan diri kita hadirkan diri kita pada suatu kondisi yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kudu beunghar ayeuan henteu, kudu miskin henteu. Soalna aya pertanyaan kieu cenah. Lamun husu teh salat biasana can lamun keur loba kasusah. Terus kudu susah wae gitu. Henteu. Cenah supaya husu supaya ngeunaheun ibadah mah cenah kudu loba, kudu beunghar. Nah, kitu ceuk abi teh. Cenah pan teu kudu mikiran duit keur isukan, cenah da duit geus loba. Kudu mikiran ke masak dan anu mamasakeun. Kalau begitu berarti tidak adil. Artinya bahwa ternyata kalau keimanan ketakwaan sudah terhunjam di dalam qalbu, di dalam nuraninya. Ibu terang Bilal pernah mendengar Sayyidina Bilal sahabat Rasulullah ketika ditanya beliau sudah jadi seorang gubernur. Wahai Bilal, gubernur yang sangat mulia, kapan waktu dan tempat yang paling engkau sangat nikmat dan ingin terulangi kembali? Kata beliau, apa jawabannya? Saat aku disiksa dan dihempit oleh batu besar di atas pasir, aku harus menanggalkan ketauhidanku, tapi aku hanya berkata, ahad, ahad, ahad. Artinya bahwa ketika Allah menghendaki kita dalam kondisi sesulit apapun, kalau qalbu nurani kita terhunjam kepada Allah, maka di situ jadi kenikmatan. Itu jadi papana meuli kieu teh hirup tehnya urang teh suka mapang sangsarana we hirup teh itu juga batur poe kamari meuli motor ayeuna meuli mobil isukan meuli imah. Tidak begitu. Tetapi ya Allah, hatur nuhun. Geningan abdi teh di posisi ini teh bisa menghadap kepadamu, bisa mengeluarkan air mata di hadapan engkau, aku bisa bertemu dengan engkau. Gitu. Karena kenikmatan itu hanya kita dan Allah yang akan bisa mempersepsikannya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, wahai Nabiullah, kapan waktu dan tempat ketika engkau sangat nikmat menikmatinya? Apa jawaban beliau? Saat aku dibakar oleh Raja Namrud.
dan kemudian ternyata tubuhku tidak terbakar dengan itu. Artinya bahwa kesengsaraan tak selamanya membuat seseorang lupa, bahkan semakin dekat kepada Allah. Maka di sini janganlah kita mengikuti sesuatu yang kita tidak ketahui. Cek batur munyung, cek batur miara tuyul. Tuyulna tadi impor di Malaysia si Ipin jeung si Upin. Ya, di sini pendengaran, penglihatan nurani, maka lamun ngupingkeun isu di tatangga, ulah langsung diterima begitu saja. Dari gosip mah digosok makin sip. Disebut orang Ciamis mah delan, gede di jalan. Kalau kita melihat sesuatu, jangan langsung disimpulkan. Kalau kita mendengar sesuatu, jangan langsung diaksep ke dalam memori kita. Pertimbangkan dulu logika dan lain sebagainya, sehingga nanti akan membawa kebaikan karena akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan ibu bapak sekalian, saya suka merefleksi begini. Pada yaumul mizan itu akan ditimbang amal baik dan amal buruk. Manusia itu entah berapa miliar. Allah dengan kekuasaannya kemudian menimbang amal soleh dan amal buruknya. Para ulama di kampung sok ngabarikan gambaran cenanya sudah mau masuk surga, tiba-tiba anak-anaknya kemudian datang, "Terido Gusti, da abdi kana neraka teh gara-gara bapak abdi teu pernah nyuruh abdi salat, teu pernah ngabiaan abdi keur masantren keur ngaji, teu pernah," dan sebagainya. Maka kalau kita berkaitan dengan kolbu ini ibu, ekspresi kita marahlah, bahagiakah, kemudian ekspresi berbagai nurani dalam tubuh kita, tongboro yaumul mizan. Ibu, bapak, keur ngobrolkeun babaturan, ngobrolkeun teh nu gorengna. Kur si eta ting goreng cangkung badag ku pamajikan nama eles ya. Keur kitu, aipek teh ti tukangan babaturan teh datang. Beb. Naon bro, ngomongkeun urang. Kan gitu. Anu bodas jadi pink, anu hidung jadi geunuk eta wajah. Itu ngabelengbeung teh hidung. Daun hidung wajah. Jadi geunuk, jadi pink, saking naon. Tah diminta pertanggungjawaban. Da ketika kakara satu sel, ketika kakara satu tetes, maka kita sudah berkata, cek Allah, alastu birabbikum. Apakah aku ini adalah Tuhan kamu? Bala syahidna. Ya, aku bersaksi. Artinya bahwa mau taat kepada Allah, kemudian dipakai maksiat, maka ibu bapak, lamun dijujur-jujur ya, mau dijujur-jujur. Ibu keur ngalakukeun dosa, mangih duit tina saku salaki, atau mangih sesuatu di tengah jalan. Ku ibu teh dicandak, can puguh eta teh keur ibu, bahkan lain anu milik ibu. Hate tenang atau sok bari deg-degan, sok sieun teuing aing geus tanyakeun ku si bapak. Makanya geus pake meuli baso tadi jeung tatangga, teu pake naraktir besti. Mangis sesuatu di pinggir jalan. Bapak-bapak misalnya. Kemudian misalkan bapak-bapak tuh manggih anu geulis, seksoy gitunya, kemudian swing gitu. Kemudian tadi komplek aya deg-degan tuh. Aya karena sesungguhnya kolbu yang di dalamnya ada sel darah itu mengetahui apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan mestinya. Minimalna aya nu ngamejakeun ka pamajikan, maksimalna ku Allah ditanya. Maruk teh swing eta teh teu ngagunakeun energi, make energina ti mana? Tina darahna ti mana? Disupport tina jantung bakal ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban.
Matakna pentingna taubatnya di situ. Kenapa kalau kita sudah beristighfar, berzikir, mengaji, kemudian hati kita cenderung menjadi tenang dan tentram. Karena yang kita lakukan sesuai yang Allah minta. Beda jeung lamun namanya selingkuh, namanya berbuat maksiat. Senang mah senang secara logika, tetapi jantung mah deg-digdug bertanya-tanya apakah ini akan ketahuan atau tidak. Maksimalnya dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, di sini disampaikan dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Khusyuk. Makanya dalam otak kita itu, ibu bapak, diciptakan yang namanya otak kanan dan otak kiri. Saya majukan dulu ke sini. Oke. Ibu bapak, ini adalah jantung. Pakurawat kadieu sistem syaraf ke seluruh tubuh. Di sini paling dominan sistem syarafnya. Ini dengan kolbu, dengan jantung saling berinteraksi paling banyak. Makanya kalau orang dipukul bagian tengkuk, bagian pundak di sini, ketika pembuluh darah ini tersumbat, maka orang terjadi koma namanya. Encan titik, kakara koma. Kalau semuanya tersumbat ke sini, maka baru titik, yaitu meninggal. Maka di sini kita dilakukan ini. Tahun 1913. Seorang Roger, dia menemukan konsep bahwa yang namanya otak manusia itu ada otak kanan, ada otak kiri. Supaya khusyuk di dalam sholat kita, maka perlu diperhatikan bagaimana karakteristik daripada otak ini. Otak kanan itu adalah perlu visualisasi. Supaya khusyuk, maka perlu visualisasi. Memvisualkan. Allah bisa dilihat tidak? Tidak. Maka kita visualkan dalam lafaz Allah. Supaya belajar khusyuk, visualisasikan. Ulangan ukur sholat dina luhureun sajadah di pojok kamar wae. Anu belah ditu nate tembok, bari jeung tembok nate warnana eta deui. Make mukena tong eta we si buluk. Ayuan panmunahun, beki buluk, beki tiis, beki enakeun. Tapi bagi kehusuan itu perlu visualisasi. Makana lamun salat taraweh, abdi masok nyobaan kieu, lamun teu aya jadwal salat taraweh di masjid mana. Kadang ka alun-alun, kadang ka alun-alun Ujung Berung atau ka masjid anu mana gitu. Untuk apa? Karena kehusuan itu memerlukan daya visualisasi dan imajinasi. Perlu suasana baru. Kemudian di sini imajinasi, intuisi dan irama. Ulah anu salat di masjid teh bapana jeung bapana jeung budak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Timimiti kawin, timimiti nikah, nepikeun ka ayeuna, eta we sorana teh. Sesekali mah ka masjid, kupingkeun Pak Ustadz Koko dengan nadanya, haskannya, imamanananya. Lamun aya imamah di masjid teh, cigana Pak Ustadz Koko. Gitu. Karena ada suaranya yang khas. Di sini irama. Lamun keur cenah ayun da ibu mah unggal poe rata-rata salat lagi di rumah. Dengarkan suara ibu. Ibu lamun salat malam dizaharkeun atau nabi disirkeun. Bacaanana lamun salat ngimaman ditarikeun panannya.
Tapi lamun sendiri disirkeun. Tetapi ketika suasana malam, ketika kita mengini Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau maha besar. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Irama ini bisa kita atur sendiri seperti kita sedang ngobrol dengan Allah. Ulah unggal sot Allah berkabir walhamdulillah ini wajah wajar betul sama orang ngomong naon henteu gitu. Maka tah irama teh bentuk ayuan ceneda abi mah orang Batak. Allahu berkabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa wasila kop teh teuing. Apa teh cenah abi mah cenah orang Tasik atau orang Cianjur. Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira. Kop teh teuing. Intinya kalau mau khusyuk dalam ilmu kolbu, dalam ilmu jantung, dalam ilmu otak, visualisasikan, imajinasikan. Imajinasi teh kumaha? Bayangkan seolah-olah sambil merem, seolah-olah kita masuk ke sebuah dimensi. Kita berburu bertemu dengan Allah dan kemudian merasa tenang, tentram. Dan saking puncaknya merasa bahwa Allah ada di hadapan, kemudian tak terasa air mata berlinang begitu saja tanpa bisa di stop. Masuki intuisi ini, masuki imajinasi ini, gunakan irama-irama yang ada, bahkan intuisinya. Bahkan Rasulullah mah sampai ingin mendapatkan kehusuan yang sesungguhnya, beliau mencoba berkontemplasi di Gua Hira, di mana tidak ada orang yang mengganggu, tidak ada hewan yang mengganggu, dan di situ fokus. Orang bisa umalpe ke Gua Hira ente. Di mana Gua Hira cukup di kamar atau di masjid, tapi hadirkan suasana itu. Coba ari keur tidur mamur aya budak mamah susu moal kitu. Murid mamah, mama, bapak, enggak. Tapi di sepertiga malam itu kebanyakan orang sedang ngaguher, sedang menikmati indahnya alam mimpi. Maka kalau kita hadir di situ, maka visualisasi, imajinasi, intuisi, irama, dan sintesa akan muncul di situ. Sintesa kumaha maksudna Iwan? Sintesis orang ngarefleksi diri. Ya Allah, era abdi teh malu, saya teh minta lagi ya Allah. Dosa nu kamari ge can puguh katobatan, dosa nu kamarina oge begitu besar. Ya Allah, tapi abdi teh demi untuk keluarga, ya Allah, paparin rizki, ya Allah, paparin abdi teh nikmat ibadah, ya Allah, patah terus gitu. Sehingga sintesis ini menghasilkan hasil refleksi diri yang menghasilkan healing tersendiri bagi diri kita. Lain healing teh kudu we ka Jogja, kudu ka Bali, lain kudu ka Jawa Timur, kudu ka Lembang. Tapi healing hati di sini munculkan ritme otak kanan dengan menggunakan visualisasi, imajinasi, intuisi. Bahkan Ibu, upami guru-guru abdi mah imajinasi dan visualisasi nate dengan cara berada di mihrabnya, di tempat sholatnya, kemudian ininya digelapkan semuanya. Upami saur pun bapak mah kieu. Bapak teh, naha lamun ngadua teh penting-penting sok dipareung man. Beda cenah. Lamun ngadua di dalam kegelapan, ketika khusyuk datang teh cenah, asa caang tersendiri weh, padahal mah gelap gulita. Jadi temukanlah itu. Kekhusyuan walaupun dalam suasana kegelapan, tapi walaupun suasananya gelap, tapi hati mah asa
hidup suasana teh asa hanya kita dengan Allah saja gitu. Bahkan kalau lagi istikharah, upami guru-guru abdi mah suasananya digelapkan, guru abdi nu hiji mah sok aya suara tina tembok, tina gigireun ilmu istikharah gitu nya. Guru abdi nu hiji mah jawabanna teh sok aya tina tembok teh suara. Nya pilih anu ya tuh gitu. Atau warna ada suara aja di tembok. Kan gelap gulita, tidak ada. Apakah itu dari siapa? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi jalannya ada. Ada juga guru yang satu lagi termasuk upami abdi masuk datang dalam istiaroh itu melalui mimpi. Setelah berzikir, berkontemplasi di situ, berdoa, meminta kepada petunjuk, kemudian ketiduran, muncullah melalui mimpi. Macam-macam. Artinya, hadirkan visualisasi, imajinasi, intuisi, irama, dan sintesis di otak kita saat kita beribadah. Otak kiri itu bicara. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu ucapkan. Maka untuk menjaga ritme antara memori di jantung dan di otak, antara nurani dengan logika, ucapkan dan sadari ucapkan nate. Ulah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah azim subhanallah. Tidak begitu, tetapi ucapkan dengan sadar alhamdulillah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Wa bidzalika umirtu. Oleh karena itu ya Allah, aku menerima diperintah. Wa anna minal muslimi. Ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ucapkan. Siap. 8 menit deui cenah. Geus siap. Nah, jadi ucapkan. Berhitung. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita. Makanya suka bertanya, teu capek gitu cenah, eta cenah di masjid eta sarokaatna teh sasurat Ar-Rahman, sarokaatna teh surat Al-Waqiah. Kalau kita berbicara rumus otak, kalau sudah menikmati dan menikmati pembicaraan itu, bacaan-bacaan tersebut, sekedap pun Bapak. Assalamualaikum, Pak. Nuju ngaos heula. Alhamdulillah nuju ngaos heula. Engke di telepon heula nih. Nuju ngaos heula. Nuju pengajian ibu-ibu. Ya. Jadi ucapkan. Bisana ayeuna apal Yasin. Sakali-kali mah, sabulan sakali mah. Yasin gitu. Nikmati pembicaraan itu. Udah, iwan teu ngarti artinana oge. Cik sababaraha prase mah pelajari. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa tujzauna. Pada hari di mana tidak ada yang didolimi satu diri dengan diri yang lainnya. Wah, optimis dengan amal-amal baik dan amal-amal buruk itu kita pahami. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Akan ada hari di mana tidak bisa berbicara di mulut, kemudian akan berkata seluruh tubuh. Innama nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddama, dan selanjutnya sesungguhnya segala sesuatu itu dicatat dan lain sebagainya. Dinikmati gitu. Ulah ngagugoe kari, ulah ngaguru ka sibukan. Hadirkan secara detail, perhitungkan waktunya sehingga ritme antara jantung dengan otak kemudian akhirnya bersatu padu. Maka di berikutnya untuk khusyuk bersihkan diri. Coba evaluasi. Bisi mukena sarung sajadah teh katempelan kutai cak. Makai pakaiannya bersih dan rapi. Coba sesekali. Makana abdi masuk, abdi mah iman nu datang ngaborkeun batur. Ai Rasulullah mah geus puguhnya pakaiannya selalu bersih.
Setiap baju yang saya peroleh pertama kali ibunya, misalkan iya jasnya jas, kemudian batik lamun pertama kali baru ngejahit batik nu engal gitunya, maka saya selalu membawanya dalam sholat, minimal sholat subuh atau sholat Jumat atau sholat tahajud atau sholat fardu. Untuk apa? Supaya terasa bagaimana sih rapihnya, supaya nikmatnya beribadah bagaimana. Suasana tenang dan bersih. Coba sekali-kali mah mungsikeun diri ke tempat yang memang membuat kita tenang, nikmat beribadah. Hadiri majlis-majlis masjid-masjid atau tempat-tempat makanan atau punya musola, pakai musola. Sepertiga malam terakhir adalah yang paling tenang karena orang rata-rata tidak beraktivitas. Fahami bacaan sholat. Ibu-ibu tos dipasihan ku abi teu geus diarapalkeun teh henteu geus sabaraha tahunnya Bapak, geus 12 tahun urang teh ngaji teh babarengan teh ngaji teh nya ti rumah ka rumah ti masjid ka masjid ayeuna teh geus arapaleun da geus dibere fotokopian ge geus ngan tinggal tanya wae ku bapak-bapak tanya ka bojonya geus diarapalkeun acan gitu. Lamun teu apaleun sakata-kata acan asa kacida da geus dititah ku abina mah. Da kewajibanna kewajiban bapak lain kewajiban abdi ku abdi mesti modalan mesti bere eta bacaan salat dan terjemahnya. Nah, pahami sehingga ketika ruku, ketika sujud, ketika tasyahud itu ternikmati begitu. Fokus pada tempat sujud. Coba ketika sholat Pak lihat. Bahkan Ibu ada seorang ulama yang dia itu matanya minus dan plus, minus dan silindris mata anak teh bahkan besar. Cek guruna kieu. Ari sholat tong make kacamata kahalangan. Kumaha atuh guru? Buka. Setiap sholat ente sing fokus karena titik ulah pindah-pindah. Jadi lamun timil Allahu Akbar tinggal di titik eta terus kadinya walaupun dekat atau jauh terus ke titik eta dan sekian bulan kemudian matanya normal kembali. Sok dicobaan. Bisi ibu-ibu geus teu katingali Quran anu leutik cobaan. Terus gitu, tong udah pindah fokus gitu. Karena fokus ini selain ke khusyuk, ternyata mata juga bisa normal. Kemudian berikutnya adalah selesaikan dulu hadas kecil dan hadas besar sebelum sholat. Artinya apikan dina hadas kecil, hadas besar. Sehingga artinya akhirnya dari mulai persiapan sampai rasa, pikiran, ini berkontribusi kepada kehusuan sholat. Dan di sini biasanya level antara jantung, memori jantung dan memori otak, antara nurani dengan logika sudah bisa bersinergi dari mulai persiapannya, gerakan demi gerakannya, bacaan demi bacaannya, pikiran demi pikirannya, sampai rasa itu muncul di dalam sholat kita. Ya, moga-moga bisa. Terakhir, ini saya sampaikan bahwa jantung itu memiliki energi atau gelombang elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Artinya kalau jantung sudah kita bisa maksimalkan di dalam manajemennya, di dalam kerjanya, kita lihat kalau kita berpikir positif 1 watt, maka otak kita akan berpikir 5.000 watt. Artinya lamun kolbu sudah kita manage sebaik mungkin, maka logika otak akan berjalan lebih sempurna. Makanya pentingnya husnudzon daripada suudzon. Karena logika akan terbimbing oleh nurani, oleh kolbu yang ada memorinya di dalam jantung. Lalu di mana atuh suara Tuhan? Yang disebut dengan suara Tuhan dalam bentak jantung adalah ketika nah, antara dug itu adalah keluar dari jantung darah, deg yang kedua adalah darah masuk ke dalam jantung. Terhenti di situ suara Tuhan, terhenti di situ izin Allah, ridho Allah untuk berdetak, maka selesailah. Sedangkan emosi, kehel, senang dan lain sebagainya itu semua berada pada posisi emosi atau
ritme gelombang jantung. Diri dan lingkungan akan sangat terbantu dalam berbagai halnya kalau kita sudah bisa memaksimalkan kerja daripada jantungnya. Sehingga terakhir menutup forum ini, majelis ini, bahwa kolbu itu adalah tempat penghayatan makrifah kepada Allah. Maka yuk kita latih ritme jantung ini dengan baik atau kolbu ini. Yang kedua adalah kolbu berfungsi untuk beramal hanya kepada Allah, karena yang menciptakan jantung Allah, yang memonitoring Allah, dan komunikasi itu semuanya hanya kepada Allah. Kemudian kolbu yang taat kepada Allah itu adalah keniscayaan, sehingga makrifah kepada Allah, sehingga amaliyah hanya kepada Allah saja. Itu saja untuk hari ini. Banyak sekali memang materinya, mohon maaf. Ini banyak sekali slide-nya, 37, tapi tidak bisa tersampaikan semuanya. Insya Allah nanti disampaikan di WA grupnya. Hatur nuhun, moga-moga ada manfaatnya, khusus bagi diri saya sendiri, umumnya bagi ibu dan bapak sekalian, semakin sadar bahwa dalam jantung ada memori, di dalam otak ada memori. Apabila keduanya senantiasa didekatkan dengan Allah, disadarkan kepada Allah, maka hubungan ini akan semakin tebal. Tapi kalau semakin dijauhkan, maka semakin tipis, bahkan nurani pun akan hilang. Maka tidak sedikit ada kasus anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, dan lain sebagainya, karena kolbunya sudah sangat tipis, tidak didekatkan dengan Allah. Hatur nuhun, mohon maaf segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.